Ya, 60 hari menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, sejumlah lembaga survei kian sering menggelar dan merilis hasil survei publik. Fluktuasi peta keterpilihan dan penerimaan terhadap para kandidat pun terekam dari sejumlah hasil survei independen tersebut. Lembaga Survei Indonesia LSI dan Lingkaran Survei Indonesia DNIJA juga merilis survei terbaru. Survei tersebut dilakukan pasca aksi 212 dan menjelang sidang perdana kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama. LSI melibatkan 800 responden dalam survei yang dilaksanakan pada 3 hingga 11 Desember lalu. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin kesalahan lebih kurang 3,5%. Hasil survei menunjukkan meski tengah menyandang status tersangka, pasangan Ahok Jarot justru menjadi pasangan yang paling banyak dipilih. Pasangan ini dipilih 31,8% responden, diikuti Agus Silvi dengan 26,5% dan Anies Sandi berada di posisi paling akhir dengan angka 23,9%. Jika dibandingkan dengan hasil survei LSI pada bulan November, hanya pasangan Ahok Jarot yang mengalami peningkatan persentase dari 26,2 ke 31,8%. Sementara pasangan Agus Silvi dan Anies Sandi justru mengalami tren penurunan. Saya kira kalau petahana itu memang agak beda dengan yang mau nyalon ya. Kalau kami kan memang tinggal survei kepuasan saja. Nggak harusnya kalau masyarakat puas, harusnya elektabilitasnya mengikuti kepuasan itu sebetulnya. Lingkaran Survei Indonesia juga merilis survei. Berbeda dengan LSI, survei yang dilakukan sejak 3 hingga 8 Desember dengan metode multistage random ini menunjukkan Agus Silvi berada di puncak survei dengan angka 33,6%, disusul Ahok Jarot dengan 27,1% dan Anies Sandi 23,6%. Jika melihat hasil survei, saya tentu akan mensyukuri jika ada nilai yang baik bagi saya dan Pos Silvi, pasangan calon nomor 1, tetapi juga tetap memiliki mentalitas agar jangan berpuas diri. Selain itu, dari survei yang melibatkan 440 responden ini, sebanyak 60,3% warga DKI menginginkan gubernur baru. Sementara 22,1% tetap menginginkan petahana bertahan. Dan sisanya 17,6% tidak menjawab. Pertama, ada resistensi terhadap incumbent, yang kedua adalah adanya keinginan kuat dari publik DKI untuk adanya pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta. Lingkaran survei juga memprediksi Pilkada DKI akan berlangsung 2 putaran dan pasangan Agus Silvi menjadi yang pertama lolos ke putaran kedua. Suci Bancin, CNN Indonesia. Jarot memperoleh dukungan 2. Tingkat elektabilitas pasangan kandidat di Pilkada DKI sangat dinamis meski hanya berbeda hari atau bulan mungkin ya. Saling salib menjadi yang paling terpilih oleh publik DKI. Ini tercermin dalam berbagai hasil survei sejumlah lembaga. Soal survei elektabilitas yang terakhir dirilis adalah hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menempatkan kandidat petahana kembali naik meski 1 bulan sebelumnya sempat turun drastis dari beberapa lembaga survei yang lain. Apakah publik DKI masih benar-benar gamang dalam memilih calonnya? Bagaimana tim kampanye atau tim sukses melihat tingkat keterpilihan calonnya di mata publik ini? Kami akan mengulasnya malam hari dengan Adam Kamil, peneliti Lembaga Survei Indonesia. Selamat malam, Mas Adam. Kemudian ada 3 tim sukses dari 3 kandidat. Saya kenalkan dulu, ada Mbak Yasmin Muntas dari tim sukses pasangan nomor urut 1. Selamat malam, Mbak Yasmin. Selamat malam. Oke, sudah lama nggak muncul ya di televisi ini. Iya. Oke, baik. Kemudian pasangan nomor urut 2, tim suksesnya sudah hadir, Ansi Lema. Selamat malam, Bung Ansi. Selamat malam. Dan juga ada M. Idrus yang merupakan tim sukses dari pasangan kandidat nomor urut 3. Selamat malam, Pak Idrus. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah hadir. Tapi saya ingin paparkan kepada Anda terlebih dahulu sejumlah hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga dalam waktu atau kurun waktu beberapa waktu terakhir ini antara November hingga Desember. Baik, saya ingin tunjukkan kepada Anda melalui layar di sini. Yang pertama muncul, kita perlihatkan terlebih dahulu ya, ini dari indikator atau dari lembaga survei. Baik, ini dari indikator politik Indonesia, dimulai dari elektabilitas kandidat pemimpin Jakarta ya, yang dirilis pada bulan November 2016. Pasangan Agus Silvi memperoleh 30,4%, kemudian pasangan Ahok Jarot 26,2%,
dan juga pasangan Anies Sandi di sini memperoleh 24,5%. Tapi saya ingin menunjukkan juga soal tidak tahu dan tidak jawab ini artinya bisa juga masyarakat DKI yang belum menentukan pilihannya ada 18,9%. Baik, kita lihat selanjutnya. Ini juga kalau tidak salah masih dari, baik ini dari media survei nasional ya, Median ya, yang dirilis pada bulan November 2016, perolehannya adalah 29,6% untuk pasangan Agus Silvi, kemudian 26,6% untuk pasangan Ahok Jarot dan 26,4%, terpaut tipis di sini. Ini mungkin masih masuk margin error, 26,4% untuk pasangan Anies Sandi. Baik, masih sekitar bulan November. Kita lihat survei dari lembaga selanjutnya, ada Poltreking Indonesia, 27,92% diraih elektabilitasnya oleh pasangan nomor urut 1, kemudian nomor urut 2 Ahok Jarot 22%, dan 20,42% milik dari elektabilitas pasangan kandidat nomor urut 3. Tentu saja yang sangat tinggi di sini, tidak tahu atau rahasia, ini juga menjadi titik berat begitu bagi Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan ini sangat penting. 29,66% ini merupakan pemilih DKI yang belum menentukan pilihannya, sehingga ini juga nanti bisa menjadi faktor kemana suara mereka pada bulan Februari. Tentu saja masih sangat dinamis, bisa berubah kapanpun begitu. Nah, sekarang kita akan lihat selanjutnya. Lembaga yang juga merilis hasil surveinya, ini yang baru ya, kita sudah mulai masuk bulan Desember 2016, Lingkaran Survei Indonesia masih menempatkan pasangan nomor urut 1, Agus Yudhoyono dan Silviana Murni 33,6%, lalu kemudian 27,1% untuk pasangan petahana Ahok Jarot, kemudian 23,6% untuk pasangan Anies Sandi. Baik, masih bulan Desember juga, lembaga lain juga sudah mengeluarkan rilisnya, yakni Lembaga Survei Indonesia. Ini sama-sama LSI tapi singkatannya beda. Yang Lembaga Survei Indonesia juga dirilis pada bulan Desember 2016. Di sini data berbeda. Pasangan Agus Silvi memperoleh 26,5%, kemudian pasangan petahana 31,8%, dan juga pasangan Anies Sandi 23,9%. Ini apakah kemudian menjadi sebuah wacana reboundnya begitu, perolehan suara atau elektabilitas sejauh ini paling tidak ketika pemilihan dilakukan pada hari ini, maka tertinggi di sini adalah pasangan petahana 31,8%. Nah, itulah sebuah rangkuman dari beberapa lembaga survei yang melakukan survei di bulan November dan juga pada bulan Desember. Hasilnya seperti yang baru saja saya paparkan terlebih dahulu. Tetapi saat ini kan sudah ada Mas Adam Kamil yang mewakili Lembaga Survei Indonesia. Mas Adam mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu angka yang tinggi dari pasangan petahana jika kita lihat beberapa survei lainnya begitu ya, terutama di bulan November. Apakah ini memang ada perubahan ataukah sebelumnya memang tinggi kalau dalam survei Lembaga Survei Indonesia untuk kandidat petahana ini? Oke, yang pertama saya rasa saya tidak kredibel untuk mengkritisi hasil yang lain gitu ya. Jadi ini kita mengkritisi hasil yang kita punya aja, indikator LSI gitu. Jadi begini, temuan sebelumnya itu antara 3 pasangan memang Mas Agus posisinya teratas, Mas Anies posisinya paling rendah gitu. Tapi di antara 3 calon ini tidak memiliki tidak berbeda signifikan masing-masing. Tidak berbeda signifikan secara margin survei. Karena kita punya margin error sekitar 3,5% untuk sampel 800 gitu. Kemudian jika 3, berapa persen? 3,5%. Jadi kita punya range sebesar 7%. Ke atas dan ke bawah masing-masing 3,5, ke atas 3,5 gitu. Jadi kalau temuan bulan lalu November itu ketiga calon tidak ada perbedaan signifikan secara statistik. Tapi kemudian di bulan Desember ini ada selisih yang signifikan, yaitu antara pasangan Ahok dengan pasangan Agus. Sementara pasangan Ahok dengan pasangan Agus itu juga tidak signifikan. Gitu. Jadi kita juga tidak tahu ini yang mana yang nomor 1 gitu kan, mana yang nomor 1. Yang jelas dari situ kita melihat bahwa tampaknya memang ada perubahan yang signifikan nih. Paling tidak antara Ahok dengan Anies gitu. Kemudian kita melihat apa yang menyebabkan itu gitu kan.
Dalam rentang waktu yang apa namanya dari survei Yang pertama, signifikan tadi antara Ahok dengan Anies atau Ahok dengan Agus? Ahok dengan Anies, maaf, Oke. Ahok dengan Anies gitu. Kalau kita lihat ada tingkat kedisukaan Ahok yang sedikit meningkat. Itu disebabkan karena ada perubahan positif pada citra Ahok yang ramah atau santun. Itu perubahannya paling besar dibandingkan citra-citra yang lain. Perhatian pada rakyat, jujur, berwibawa, mampu memimpin, ramah, santun, menarik penampilannya gitu. Hanya citra ramah atau santun itu yang paling besar perubahannya pada Ahok. Pada Ahok nih. Pada Ahok. Citra yang lain di dalam Ahok pun tidak banyak berubah. Oke, iya. Citra yang lain di calon lain juga tidak banyak berubah, gitu. Ya, Jadi citra itu memang perubahannya sangat besar. Jadi itu mendongkrak yang elektabilitas nanti. Tampaknya itu yang mendongkrak itu karena kita juga ketahui bersama gaya komunikasi Pak Ahok ini kemudian menjadi lebih soft gitu kan. Itu mulai kapan itu ditangkap bahwa ada perubahan citra itu? Itu sesuai survei kita 3 Desember sampai 11 Desember selama itu. Dalam durasi waktu itu gitu. Dan dalam durasi waktu itu juga pemberitaan-pemberitaan di media kita lihat bahwa kegiatan kampanye Pak Ahok ke lapangan itu lebih menonjolkan gaya yang lebih santun, lebih soft gitu. Ahok yang baru gitu kan. Ahok yang baru katanya begitu. Ahok yang baru benar, Bung Ansi. Memang sengaja disasarnya ke sana ini. Merubah citra dari yang santun. Jadi hilang dong kesan atau pendapat orang dulu yang misalnya suka Ahok karena tidak suka basa-basi, apa yang dikatakan misalnya benar ya dikatakan benar, salah dikatakan salah. Ini mau dirubah begitu? Ya, sengaja itu? Kalau dahulu kan Pak Ahok suka marah-marah kepada mereka yang memang tidak melakukan kerja secara baik. Jadi ada alasan. Sekarang kan Pak Ahok lagi cuti. Pak Ahok tidak mungkin marah-marah Pak Ahok tidak mungkin marah-marah kepada PNS ataupun birokrasi yang tidak menjalankan tugas dengan baik, kan seperti itu. Nah, tetapi kalau kita bicara soal survei ini, tim kami itu bukan tujuannya ingin menang survei, kita ingin menang pilkada nanti 15 Februari 2017 ini. Saya kalau melihat beberapa hasil survei dari lembaga-lembaga yang berbeda ini, saya melihat memang ini sebenarnya menarik ya. Kalau kita ingin membaca teks ini kan kita harus melihat konteks politik di balik ini. Sebuah teks yang ditulis, hari ini kita ingin membaca teksnya hasil lembaga survei Indonesia, tentu kita juga harus bisa melihat konteks di baliknya. Pada November itu nomor 1 adalah Mas Agus. Ya. Dan pada Desember nomor 1 adalah Pak Ahok. Ya. Rata-rata survei yang dilakukan pada bulan November itu menempatkan Mas Agus pada posisi pertama. Konteks politik pada saat itu, situasi politik pada saat itu, ada tuduhan Pak Ahok melakukan penistaan agama, ada kasus 4.11, ada kasus 2.12, dan politik pada saat itu berada pada titik yang sangat mendidih. Masyarakat berada pada posisi yang sangat marah, ya, pada satu sisi, tetapi ada juga yang dalam kondisi kebingungan. Apakah betul Pak Ahok ini bertindak seperti yang dituduhkan kepada beliau? Dalam konteks itu survei dilakukan. Ya, survei dilakukan, survei ditanyakan, bahkan ada lembaga survei yang mengatakan kalau seandainya Pak Ahok menjadi tersangka, kira-kira kalian atau masyarakat akan memilih calon yang mana? Ini kan seolah-olah ini semacam framing untuk kemudian tapi memang diakui framing dan itu sah dalam ini menurut surveyornya. Tetapi poinnya begini, bahwa survei ini kan adalah kerja intelektual, ya, scientific approach yang oleh Basuki dan Jarot, tim kami itu sangat mengapresiasi. Jadi hasilnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, kami apresiasi saja. Toh masyarakat tapi ini juga, bukan berarti Anda mengkritisi bahwa seharusnya pas ketika momen politik sedang mendidih, titik yang mendidih itu tidak layaklah dilakukan survei saat itu, maksudnya begitu? loh, orang kalau dalam kondisi yang lagi marah, lagi galau, kira-kira bisa rasional tidak dalam menentukan pilihan? Oke, Kan begitu. Berarti Dan ini secara tidak lain ya, juga, ini- apakah ini artinya kemudian tingginya hasil survei mungkin dari pasangan nomor urut 1 dan kemudian elektabilitas yang diraih nomor urut 3 saat itu sebenarnya hanya sebuah keuntungan dalam Jadi kondisi gini, ini yang terkonfirmasi, tidak terkonfirmasi dengan surveinya Poltreking. Kali lalu Poltreking, Hanta Yuda katakan nomor 1 Mas AHY, nomor 2 Pak Ahok. Tetapi undecided voters tinggi. itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari tiga kandidat ini. Ini harus dibaca seperti apa? Mereka adalah swing voters yang sebenarnya well informed voters, well educated voters, yang sebenarnya sebelum menentukan pilihan biasanya mereka ingin mendapatkan informasi yang komprehensif, integratif, lengkap
baru kemudian bisa memilah-milah dan kemudian memilih. Oke. Nah, selama ini Ya. kan situasi politik cenderung terlalu panas. Pak Ahok itu seolah-olah sudah dijustifikasi melakukan kesalahan, Salah, ya. sehingga kemudian masyarakat yang ditanyakan cenderung tiarap. Oke, berarti Bisa saja mereka tidak terbuka menyampaikan nanti preferensi politik. kita tanyakan tanggapannya, harusnya nggak pas ketika masih marah, masih ini mungkin tidak rasional menurut Bung Ansy ya. Nanti kita akan tanyakan kepada tim sukses dari dua kandidat yang lain setelah jeda berikut ini. Benarkah ketika beberapa lembaga survei yang merilis pada bulan November kemudian menempatkan pasangan calon nomor urut 1 berada di peringkat pertama begitu ya dalam hal elektabilitas, mungkinkah ini karena memang konteks politik yang pada bulan November itu di titik yang mendidih, tadi disebutkan seperti itu Bung Ansy Lema, jadi masih belum bisa dinilai rasional kalau kemudian memilih. Setuju nggak ini Mbak Yasmin? Ya, kalau selamat malam, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Jadi begini, kalau menurut saya sejak awal memang Agus Silvi kalau kita lihat trennya baik ya. Untuk beberapa hasil survei kan memang hasilnya bagus di atas. Bahkan di hasil survei yang terakhir di bulan Desember LSI yang menunjukkan LSI yang Lingkaran Survei lingkaran Indonesia, ya, yang menunjukkan Nomor satu untuk ya. Agus Silvi 33,6%. Ya, yang lain maksud saya hanya lembaga survei Indonesia yang hasilnya naik ya, gitu. Maksud saya gitu. Jadi maksud saya Agus Silvi memang posisinya dari awal selalu kandidat yang dianggap underdog gitu ya. Sekarang ketika bagus juga saya rasa tidak terlalu bijaksana juga kalau dikatakan bahwa ada kondisi-kondisi politik tertentu yang menguntungkan. sehingga menguntungkan gitu. Karena saya dan kami percaya di tim ses bahwa itu adalah efek juga kerja dari Mas Agus dan Bu Silvi terjun langsung ke lapangan, menemui masyarakat. Karena semakin banyak kita bertemu, itu yang tercermin pada hasil survei. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi tidak pas kalau disebut karena keuntungan ini ya. Bukan faktor luar gitu. Kalau saya sepakatnya seperti itu. Jadi bahwa tim ses paslon lain tentunya punya pendapat lain itu sah-sah saja. Tapi kalau kami menganggap bahwa apa yang tampak di hasil survei itu adalah salah satu barometer apa yang dilakukan ke lapangan selama ini, apa yang digerilyakan oleh paslon nomor 1. Jadi bukan karena diuntungkan satu masyarakat marah dengan petahana begitu. Kalau saya masih berpendapat seperti itu, bahwa pun ada perubahan kan dari awal misalnya hasil survei menunjukkan juga waktu pertama kali diluncurkan kan bukan langsung nomor 1, tapi kan terus akhirnya menuju ke nomor 1. Trennya naik maksudnya. Trennya naik dan menunjukkan menurut saya, menurut kami di tim ses itu ada kestabilan ya gitu bahwa kalau sekali-sekali turun ke nomor 2 itu wajar ya, maksudnya sekali-sekali turun. sekali-sekali turun karena gini itu dinamis gitu loh, itu dinamis karena survei ini kan dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sehingga aktivitas paslon dia melakukan apa di kurun waktu tertentu tersebut ada apa itu memang berpengaruh. Jadi bahwa misalnya ada masalah Al-Maidah mungkin membuat paslon naik, tapi tidak serta-merta seperti itu. Pasti ada effort dari paslon masing-masing untuk itu. Kalau misalnya hanya dikatakan itu, semua paslon harusnya naik. Harusnya malah nomor 3 kalau kata saya gitu ya. Semestinya seperti itu, tapi kan tidak. Tentunya ada effort dari paslon juga, sehingga dia bisa tetap bagus begitu. Oke, jadi efektivitas kampanyenya ada begitu ya, sangat efektif kampanye yang dilakukan selama ini. Iya, karena kalau memang ukurannya ada faktor luar, harusnya malah tidak bisa lebih buruk lagi misalnya ketika kemarin melakukan hal-hal yang disampaikan beberapa hal terakhir ini ya. Itu maksud saya begitu. Baik, kalau pasangan Anies Sandi melihat seperti apa? Ini kalau data yang saya punya ya, saya coba kumpulkan dari beberapa lembaga survei beberapa lembaga survei begitu. Ini seperti pasangan Anies Sandi selalu berada di 3 ini. Bagaimana ini, Mas? Terima kasih Mas Indra. Jadi kalau kami melihatnya proses ini kan terus sampai Februari di tanggal 15 di tahun depan. Nah, yang ada hari ini dengan melihat tren survei lembaga-lembaga survei lain,
ada beberapa memang terkesan bahwa kita selalu di urutan ketiga sesuai dengan nomor kan, nomor 3. Kita nggak mau minta nomor 1, 2, tapi pemenang iya gitu. Jadi memang perspektif yang kita lihat bahwa kita juga melakukan survei secara internal, tapi kita bersyukur bahwa sudah dilakukan survei, kita yakin bahwa survei kan melakukan secara intelektualitas, artinya kita menghargai proses yang terjadi. Nah, kalau kita lihat tren yang terjadi bahwa isu-isu yang coba kita hadirkan ke masyarakat hari ini kan kita ada 3. Yang pertama adalah membuka lapangan kerja, yang ketiga menciptakan pengusaha 200.000, dan yang ketiga adalah pendidikan. Nah, isu-isu ini sudah mulai bergulir setelah bulan Desember ini, karena yang kemarin itu kita menjaring secara total apa sebenarnya need yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta. Nah, memang langkah-langkah strategis kita hargai bahwa Pak Ahok terus Mas Agus ini adalah sebuah proses panjang, dan proses konstelasi politik hari ini adalah di mana siapa yang melakukan festival gagasan secara masif di tengah masyarakat, kita sangat yakin bahwa ide-ide besar kita untuk memajukan DKI Jakarta insya Allah diterima oleh masyarakat. Tapi catatan dari sejumlah lembaga survei kan karena tidak satu kan beberapa begitu. Ini menjadi pertimbangan tidak? Maksudnya menjadi apa kemudian concern tidak oleh? Oh jelas, sangat-sangat concern. Tim Anies Sandi. Dan kita melihat apakah ini apa namanya proses yang terjadi di lapangan ini tidak tertransfer dengan baik oleh tim sukses kami. Tapi yang jelas proses ini terus kita bangun. Artinya menjadi modal untuk kita bekerja keras. Bagaimanapun kita nggak menafikan bahwa kita di urutan 3 oleh lembaga-lembaga survei yang ada. Tapi juga tidak khawatir atau tidak panik dengan kondisi. Oh, tidak. Tinggal 2 bulan lagi loh. Justru kita 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Karena gini. Kita punya modal dasar yaitu ada lebihnya itu maksudnya waktu masih agak panjang. Agak injury time. Injury time. Gini, karena kita juga melihat tren pilkada yang lain. Seperti tahun 2012 kan Pak Jokowi juga di urutan ketiga. Yang pertama Pak Foke, yang kedua Pak Hidayat Nur Wahid, yang ketiga Pak Jokowi dan Pak Basuki. Nah, ini juga menjadikan sebuah pembelajaran bahwa begitu dinamisnya pemilih DKI Jakarta, masyarakat Jakarta. Oleh karena itu kerja-kerja yang secara optimal ini sangat dibutuhkan, dan insya Allah bulan Januari kita juga ingin sampaikan mulai bulan Januari Pak Prabowo akan turun langsung ke masyarakat untuk bagaimana. Kenapa menunggu bulan Januari? Kenapa menunggu? Momentumnya hari ini PKS dulu memperkuat dan Gerindra secara struktur. Karena Pak Prabowo bilang apa ketika melihat sejumlah hasil survei ini? Dari November dan juga saya nggak pernah belum bertemu dengan Pak Prabowo. Yang jelas dari tim akan menyiapkan Pak Prabowo akan turun di bulan Januari. Mungkin ini settingan waktu yang sudah disusun oleh timnya. Saya sebagai juru bicara yang meyakini bahwa tim sudah menyusun ini secara baik. Karena bagaimanapun organisasi baik dengan langkah-langkah yang tepat kita percaya. Gitu. Baik. Ketika dilihat saya kembali lagi ya ke lembaga survei Indonesia. Ahok Jarot 31,8%, Agus Silvi 26,5%, Anies Sandi 23,9%, dan kalau tidak salah ada rahasia ini ya, rahasia 17,8%. Itu masuk pada mengambang. Ini masih termasuk tinggi tidak? Tidak begitu tinggi. Tidak begitu tinggi. Tidak begitu tinggi. Artinya apakah memang publik sudah mulai pede nih, punya apa namanya, sudah mulai tahu siapa yang akan dipilihnya? Kalau kita lihat dari basis dukungan, maksudnya stabilitas, kemungkinan merubah pilihan ya. Itu dibandingkan temuan sebelumnya, dukungan kecenderungannya semakin solid. Basis dukungan semakin solid, semakin kecil merubah pilihan. Dan kalau kita bandingkan trennya, ini datanya kecil, tapi nggak apa-apa masih kelihatan. Basisnya Pak Ahok itu basis pendukung kuatnya, yang lebih stabil, yang lebih kecil kemungkinan merubah pilihan, itu mengalami peningkatan paling besar. Dari sangat kecil sekali ya. Ya artinya sangat stabil. Betul. Semakin stabil, semakin solid lah. Basisnya Pak Ahok ini semakin solid. Sementara basisnya Mas Agus itu tidak berubah. Basisnya Mas Anies itu ada indikasi peningkatan tapi sedikit. Jadi basis dukungan itu semakin solid. Kalau dibandingkan. Baik.
bisakah ini kemudian diterjemahkan juga sebenarnya ketika pada bulan Desember masif turun pasangan kandidat petahana, kemudian di bulan Desember kemudian naik signifikan ya, cukup signifikan ya naiknya ya? Kalau dari margin error tidak signifikan. Tidak signifikan ya? Peningkatan dukungan itu. Peningkatan dukungan itu tidak signifikan secara margin error. Tapi indikasi peningkatan itu yang kami yakini bahwa itu ada peningkatan. Memang benar ada peningkatan gitu. Karena yang pertama yang tadi saya sebutkan ada perubahan persepsi terhadap citra Ahok yang ramah, santun. Nah, kemudian beberapa komponen kebijakan Ahok yang lebih relevan, yang lebih mirip dengan janji-janji kampanye dari pasangan calon penantang gitu. Misalkan penghentian relokasi di luar Batang, kemudian penghentian reklamasi Pantai Utara gitu. Kita coba lihat itu dari kelompok pemilih yang aware dengan janji-janji dari calon penantang, itu efek elektoralnya juga tidak kuat. Efek elektoral tidak kuat gitu. Jadi nggak ngangkat gitu. Karena ketika orang mendapatkan atau menyerap janji itu, dia akan membandingkan bagaimana nanti ininya, efeknya setelah kalau dihentikan, kalau dilanjutkan bagaimana gitu kan. Jadi itu membandingkan apa yang dijanjikan oleh lawan dan juga dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ahok. Ya, baik. Saya ingin lihat dulu ya, karena ini kan menjadi menarik ketika sebelumnya sangat drastis turunnya bicara soal petahana, kemudian akhirnya sekarang malah leading begitu. Padahal jangka waktunya tidak panjang. Nah, saya ingin coba tanya kepada Mbak Yasmin dan juga Mas Idrus begitu, bahwa apakah ini sebenarnya sebuah kegagalan memanfaatkan momentum ketika kandidat petahana yang harusnya menjadi kandidat lawan terkuat misalnya, yang patut diwaspadai tentu saja begitu, untuk memanfaatkan momentum ketika masih dalam posisi ada sebuah kasus dan lain sebagainya. Maksudnya maksudnya kami gagal memanfaatkan. Apakah gagal memanfaatkan momentum untuk kemudian meraih suara yang banyak? Sebanyak-banyaknya. Saya rasa justru saya tidak menganggap itu. Kalau memang menurut LSI ada peningkatan bahwa karena ada sesuatu hal, ada faktor misalnya kesantunan dan lain-lain sebagainya, LSI tentunya punya kriteria seperti itu. Buat saya tidak etis juga kalau kita mempertanyakan misalnya dalam sebuah lembaga survei kenapa kita bisa rendah, orang lain tinggi, atau kenapa mempertanyakan hasil itu. Sama juga ketika misalnya ada hasil lain, buat saya semuanya apakah itu bagus ataukah kenaikan ataukah penurunan itu adalah harus kita pelajari kan. Bagaimanapun yang namanya survei atau polling itu adalah cara kita untuk melakukan pemetaan, ya kan? Di mana kita strength dan di mana kita weakness-nya, seperti itu. Itulah hasilnya. Bahkan sebenarnya saya mau tanya juga, kira-kira yang undecided itu, kalau menurut LSI ada profilnya nggak? Kira-kira bakal kemana mereka itu? Kira-kira atau ada profilnya nggak untuk yang undecided? Ada, tapi di materi ini kita tidak keluarkan, tidak keluarkan. Tapi nanti kita bisa lihat lebih jauh. Dan terus setelah persidangan, apakah setelah persidangan juga akan dilakukan survei juga? Mungkin saja kita akan. Karena buat saya kalau misalnya nanti setelah persidangan dilakukan survei adalah hal yang wajar juga, misalnya hasilnya bagus gitu, menguntungkan untuk paslon nomor 2 karena buat kami ya, atau saya pribadi juga menilai kalau misalnya hasil survei itu sangat terkait dengan aktivitas paslon di dalam kurun waktu tertentu begitu. Sama aja ketika media. Jadi nggak bisa jadi ukurannya sekarang hasil akhirnya ini begitu ya. Nggak bisa stagnan. Berarti nanti saya tinggal tunggu instruksi Mbak Yasmin aja toh. Dan fixnya itu nanti di Februari. Gitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Idrus bahwa waktu 2012 kan Pak Jokowi juga jadi unggul, tapi ternyata jadi pemenang. Jadi siapapun sebenarnya masih terbuka. Ya, baik. Jadi tapi kan kita bicara soal dinamikanya nih. Bagaimana? Tadi Mas Indra kalau saya lihat bahwa itulah bukti bahwa calon nomor 3 Mas Anies dan Bang Sandi tidak memanfaatkan kondisi itu. Tidak mau memanfaatkan. Karena bagaimanapun dalam politik kan strategi itulah bukti bahwa kita menghargai proses yang terjadi di negara ini. Bagaimanapun ini kan kita harus dewasa melihat kondisi yang ada. Jangan sampai dengan kondisi yang itu kita masuk ke curug yang lebih parah. Apalagi kan Mas Asmi bilang bahwa itu dalam titik mendidih. Ya kan.
Nah, ketika titik didih kita didihin lagi, waduh bisa gawat. Kalau Maksud saya dalam soal strategi Enggak, politik, ya, bukan ikut ngomporin. Kalau Pak Prabowo itu memang NKRI banget. Benar-benar menjaga keutuhan. Itulah Baik. kenapa calon nomor 3 menjadi pemersatu. Mungkin karena nomor 3. ya, makanya memang isu sensitif itu saya rasa juga di acara-acara debat pernah kita Dan lihat benar juga di loh, TV lain tidak kita diangkat. nggak gitu menyinggung kan. sama sekali proses Iya, yang terjadi. tidak diangkat. Baik, gitu. maksud Jadi saya kita bukan harus hargai bukan lah. soal bicara soal bagaimana proses hukumnya dicampur atau tidak, tapi secara politik kondisi yang seperti itu bukankah secara strategi bisa dimanfaatkan Karena untuk benar-benar ya kalau saya melihat bahwa ini bukan pemanfaatan dari para calon. Kalau saya melihat bahwa ini memang gerakan organisasi dari umat Islam yang dikomandai oleh para ulama yang ini prosesnya berjalan gitu loh secara nature. Artinya ya ruang politiknya berbeda gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan, kita dengarkan pendapat Bung Ansy Lema kalau sedikit mundur ke belakang tentang rilis survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia. Sudah ada simulasi juga waktu itu. Kalau misalnya putaran kedua, maka pasangan Ahok Jarot disebutkan saat itu Kalah terus. kalah semua. Baik lawan siapapun ini. Nah, kita akan lihat nanti jawabannya setelah jeda berikut ini. Baik, dari rilis survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia pada bulan November lalu, kalau tidak salah pada tanggal 27 November begitu ya, bahwa ada simulasi 2 putaran yang dilakukan oleh Poltreking ini, maka disebutkan di situ kemudian pasangan Ahok Jarot ini disebut selalu kalah ketika simulasinya 2 putaran, dilakukan simulasi 2 putaran, selalu kalah dihadapkan oleh Agus Silvi maupun Anies Sandi kalau di putaran kedua. Gimana? Ini apakah dengan lembaga survei yang hari ini kemudian merilis elektabilitas yang menjadi nomor 1, apakah ini menjadi optimis ini akan berubah soal simulasi putaran kedua itu? Jadi pilkada DKI ini pilkada yang unik dan spesial dibandingkan dengan pilkada di 100 daerah yang lainnya. Karena kalau saya lihat di tempat lain mungkin pola, tren atau bahkan pola itu cenderung statis. Ibarat mungkin ya gelombang itu menuju kepada surut lah, tenang-tenang aja. Tetapi kalau di Jakarta pasang dan surutnya itu bisa kebolak-balik. Bisa kadang-kadang Mas Anies di atas ekstrim ya. Ini dan sangat fluktuatif. Yang pertama. Yang kedua dalam politik kalau kita membaca itu ada relasi antara aktor dan sistem politik yang berada di sekitarnya. Sehingga relasi antara aktor dan realitas politik itu sifatnya resiprokal. Bisa karena intervensi aktor yang membuat elektabilitas meningkat, tetapi bisa juga karena konteks politik yang menguntungkan aktor politik. Jadi tidak bisa dilihat dalam satu perspektif saja. Nah, kalau kita melihat tren pemberitaan, wacana, obrolan pada bulan November, itu yang berada pada tingkat puncak, itu adalah pemberitaan menyangkut pernyataan Pak Ahok di Pulau Seribu. Pak Ahok dituduh melakukan penistaan agama. Ada yang marah, ada 4-11, ada 2-12. Nyaris kita didominasi oleh isu itu. Dan pada saat itu survei dilakukan. Makanya saya katakan kalau ingin membaca teks ini, baca juga konteks di balik ini. Sehingga kemudian kita lebih jernih untuk melihat. Karena itu kami merasa biasa saja ketika waktu itu Pak Ahok turun. Karena saya katakan tadi masyarakat itu tiarap, masyarakat itu kemudian ingin mencermati, menelaah, kemudian memilah, menganalisa dan kemudian baru memilih. Nah sekarang ini relatif tensi politiknya, ini sudah relatif agak cooling down, ya, lebih adem, sehingga masyarakat itu lebih, mereka mulai mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Walaupun konteks yang Anda sebutkan tadi sekarang masuk di fase persidangan. Iya, fase persidangan. Tetapi kemudian yang terjadi adalah rebound, ya, titik balik bagi seorang Basuki Cahayapurnama. Yang berikut kalau kita periksa pada bulan November, tidak terjadi festival gagasan, ya, ataupun perdebatan diskursus yang sifatnya programatik antara calon-calon ini. Substantif ya? Tidak substantif. Yang dominan di sana adalah politisasi sara. Lebih khusus lagi adalah bagaimana isu agama ini dimainkan. Terbukti Pak Ahok itu sangat fluktuatif, bisa sangat terjun bebas, tetapi yang mengherankan suara yang turun itu tidak lari ke nomor 1 ataupun nomor 3. Kami membaca ini mungkin suara-suara mereka keluar dulu. Ini orang-orang yang mungkin perlu tiarap, ingin mendapatkan informasi yang komprehensif dan kemudian mereka wait and see untuk menentukan pilihan.
Karena itu kalau kita ingin mewujudkan pilkada yang sehat dan bermartabat, ya, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mas Idrus ini. Yang kita dorong ini adalah festival gagasan. Bahkan bukan cuma festival gagasan, tetapi kontes rekam jejak dan reputasi. Misalnya, Pak Agus ketika menjadi komandan batalion, apa sih prestasi spektakuler beliau? Ya, begitu juga Mas Anies ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa yang sudah dibuat ya, prestasinya. Begitu juga Pak Ahok ketika menjadi wakil gubernur dan gubernur. Nyaris itu tertutup semua ya, pada bulan November itu nyaris tidak ada. Tidak ada hal itu. Dan itu bisa membuat kualitas pilkada kita itu terjun bebas kepada titik nadir. Nah ini yang berbahaya buat kita. Kalau kita ingin mewujudkan pilkada yang baik, ya mestinya nilai-nilai edukasi politik ini yang harus dikedepankan. Dan saya percaya betul bahwa warga Jakarta ini adalah mereka mayoritas adalah pemilih rasional. Buktinya apa? Kalau tadi yang dirujuk adalah surveinya Poltreking, itu masih tinggi sekali undecided voters. Swing votersnya masih sangat tinggi. Kenapa kalau mereka tidak puas pada Pak Ahok, kenapa tidak lari ke nomor 1 atau nomor 3 aja? Jangan-jangan mereka itu lebih menginginkan orang yang berbuat, bukan yang berjanji. Tapi saya juga ingin tanya, tingkat kepuasan publik hari ini ada di angka berapa Pak Ahok? 74 itu tinggi. Ya, beda dengan Pak Foke dulu. Pak Foke elektabilitasnya tinggi. Tapi kepuasan publiknya rendah. Mas Indra kalau puas, itu berarti ada trust. Kalau Mas Indra punya trust, Mas Indra malas untuk berpindah kepada sosok yang lain. Karena itu kalau kita mau buat ini clear, ya sudah sidang ini dibuka secara publik, transparan, sehingga semua orang bisa melihat. Karena ada survei juga yang mengatakan 80% sekian, ya warga Jakarta ini tidak menonton video. Yang Pulau Seribu maksudnya? Di Pulau Seribu itu. Nah kalau mereka tidak menonton, bagaimana mereka bisa membuat keputusan ini secara rasional dan juga secara benar? Oke, bicara soal kepuasan tadi ya, tingkat kepuasan atas kinerja petahana begitu kan ya. Disebutkan juga ada survei yang lain, saya coba ingin melihat survei yang lain dari survei Lingkaran Indonesia, ini lingkarannya bukan lembaga, survei Lingkaran Indonesia yang juga kemudian menghadirkan pertanyaan apakah masyarakat menginginkan gubernur lama atau gubernur baru, lalu kemudian juga ada soal pertanyaan apakah menginginkan ingin tidak dipimpin oleh gubernur yang tersangka atau tidak ingin dipimpin oleh gubernur yang tersangka. Ini yang ada, saya ingin coba tanyakan begitu ya. Bahwa datanya sayang tidak bisa kita munculkan, tapi saya catat di sini bahwa dari survei Lingkaran Indonesia selain soal elektabilitas juga ada pertanyaan tadi yang menginginkan gubernur lama 22,1%, yang menginginkan gubernur baru 60,3%. Bagaimana ini Bung Ansy? Ya, kita harus membaca ini secara komprehensif. Saya belum membaca detailnya, tetapi survei Lingkaran pada periode yang lalu itu ada pertanyaan yang juga ini perlu kita baca lebih lanjut. Pertanyaannya itu adalah jika Basuki Cahayapurnama itu tersangka, apakah calon siapa yang akan Anda pilih? Nah, ini kan ingin membangun suatu framing dengan mengatakan bahwa berarti hanya ada 2 pilihan ini. Anda mau pilih yang mana? Tetapi itu pun juga tidak membuat Mas Anies itu melonjak drastis. Ini kan saya juga bingung. Begitu juga Mas Agus. Menurut saya kalau seandainya Pak Ahok itu tergerus, mestinya segera aja mereka kemudian hijrah kepada calon yang lain. Nah, jangan sampai kemudian sebenarnya pemilih Jakarta yang mayoritas adalah cerdas ini juga belum mendapatkan pesan, ya, apa sih sebenarnya konsepsi dari calon-calon lain perihal bagaimana membangun Jakarta ini. Kan begitu. Ini juga bisa diperiksa misalnya dari top of mind masing-masing calon. Kan ini kita bisa lihat. Terus yang terkait dengan soal Pak Ahok dibilang soal ramah, santun dan sebagainya. Saya ingin mengatakan begini, keseharian Pak Ahok, ini orang yang sangat ramah dan santun. Tetapi kemarahan Pak Ahok itu kemarahan pada tempat dan waktunya. Kepada siapa dia harus marah gitu. Dan kemarahan Pak Ahok, ini bagian dari upaya untuk membenahi birokrasi. Sebenarnya, boleh saya tanggapi sedikit, ada 2 hal yang ingin saya pertajam dan juga mungkin sedikit menyanggah kalau bisa, atau luruskan, bahwa soalnya kita mau sopan kan ceritanya, kampanye sejuk, kampanye sejuk. Jadi memang begini. ada yang nggak sopan. Begini, tadi Mas Ansy menyimpulkan seolah-olah yang undecided itu adalah pemilih Ahok yang tiba-tiba menjadi ragu terus jadi undecided. Padahal belum pasti kan yang undecided itu adalah
orang-orang yang tadinya pemilih Ahok terus menarik dulu Ya, gitu. baik. Padahal belum pasti loh kalau menurut saya gitu. Karena ada juga, makanya tadi saya pertanyakan undecided itu siapa? Karena bisa jadi memang belum menentukan pilihan, bukan pemilih pertahanan yang Ya. kemudian Keluar dulu. dulu jadi undecided gitu. Nah, kedua, kalau soal perang gagasan yang di masa itu tidak ada, justru saya juga bisa menyanggah karena saya pernah menonton tayangan di salah satu TV itu berdebat dan sama sekali tidak membahas soal kasus Al-Maidah gitu. Debat antara tim ses. Sudah terjadi sebenarnya ya, soal Sudah substansi. terjadi Al-Maidah dan Substansi ya. sama sekali tidak disentuh dan itu ada perang gagasan begitu. Jadi saya sendiri nonton acara itu. Oke. Antara tim ses, Antara bukan tim antara ses. calon. Nah, Gitu. nah, itu Yang harus lebih di-clearkan dibutuhkan juga. warga Jakarta itu mereka ingin melihat calon-calon ini bicara tentang apa. Oke. Debat pertama kira-kira calon nomor sekian bicara apa. Debat kedua calon nomor ini Oke, bicara apa. debatnya nanti Ini yang Januari mereka dan ingin. Februari. Bukan debat di TV swasta. Yang menarik sebenarnya. Sekaligus ditutup. Yang menarik adalah, mohon maaf ya Mas. Ya. Jadi kita juga dapat data dari beberapa lembaga survei. Ini ada salah satu calon gubernur itu yang, mohon maaf ini bukan sara, tapi memang terlalu kencang. Kencang maksudnya? Maksudnya gini, pemilih non Muslim dan saudara-saudara kita Tionghoa itu sampai 100%. Nah ini bahaya sebenarnya. Ini bagi pemikiran kita. Makanya sebenarnya Jakarta ke depan yang harus dilakukan adalah bagaimana masyarakat itu memilih calon pemersatu. Dan ini benar. Dan ini bahaya. Itulah kenapa bilang bahwa Pak Prabowo itu Pemersatu. NKRI banget. Itulah kenapa nomor 3 Agus juga sangat bisa penting. calon pemersatu. Baik, tapi paling tidak inilah gambaran sampai pada hari ini. Memang ada banyak sekali lembaga survei, hasil survei yang dilakukan. Ini menunjukkan memang dinamikanya masih sangat cair, sangat dinamis begitu. Tingkat elektabilitas tergantung pada, seperti kata Mbak Yasmin tadi ya, tergantung pada apa yang dilakukan oleh para calon itu dalam kurun waktu ketika survei itu dilakukan. Kita masih akan lihat, ini bukan hasil final, tentu saja hasil finalnya pada bulan Februari 2017 saat masyarakat DKI datang ke tempat pemungutan suara. Baik, terima kasih atas kehadirannya, waktunya pada malam hari ini Mbak Yasmin, Terima kasih, Bung Ansi, sama-sama. Mas Idrus dan juga Assalamualaikum. bergabung sama kami Mas Adnan.